Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan buku 1 bab 5 tentang akuntansi untuk transaksi valuta asing. Kelompok kami terdiri dari Raihan Nawaila Alaidrus, Rati Indah Melati, dan Tasmiyatur Rahmah. Di slide pertama ada pengertiannya. Transaksi valuta asing adalah proses menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Penukaran persediaan dan permintaan tersebut menciptakan peluang untuk investasi dan keuntungan, tetapi juga disertai dengan risiko. Namun, tentu saja transaksi valuta asing bukan hanya tentang menukar mata uang asing untuk berpergian. Dalam pasar finansial, transaksi ini juga bisa menjadi cara bagi individu atau perusahaan untuk berinvestasi, lindung nilai, dan menghasilkan keuntungan. Jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot ini pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ada value to day, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal atau hari yang diadakannya transaksi kontrak. Cara penyelesaian ini juga disebut same day settlement atau cash settlement. Yang kedua ada value tomorrow atau value tom, yaitu penyerahan dana dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau pada hari kerja setelah diadakannya kontrak atau one day settlement. Yang ketiga ada value spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Jenis transaksi valuta asing yang kedua yaitu transaksi forward, atau juga disebut sebagai transaksi berjangka, yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering dilakukan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging akibat terjadinya perubahan kurs. Jenis-jenis transaksi valuta asing yang ketiga yaitu ada transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain dengan kontrak forward. Transaksi swap antar bank dengan Bank Indonesia. Yang A, swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi atau outstanding swap likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20% dari modal bank. Yang kedua ada swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri atau offshore loan untuk keperluan investasi di Indonesia. Transaksi laporan keuangan dalam valuta asing. Pada transaksi dalam mata uang asing, kurs mata uang asing digunakan sebagai rasio pertukaran mata uang asing yang terbagi menjadi 2 jenis kurs, yaitu kurs transaksi dan kurs pelaporan. Kurs transaksi terjadi pada saat terjadinya transaksi penukaran mata uang suatu negara menjadi mata uang negara lain. Sedangkan kurs pelaporan digunakan dalam penyajian laporan keuangan, yaitu kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Perbedaan kurs juga dapat terjadi pada tanggal pelaporan. Setiap pos moneter dalam mata uang asing disajikan pada laporan keuangan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs bank sentral pada tanggal pelaporan. Perbedaan kurs transaksi dengan kurs pelaporan akan menimbulkan selisih kurs yang belum direalisasikan. Di dalam PSAK 10 dinyatakan bahwa selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya. A.
Penyajian selisih kurs dalam laporan keuangan. Selisih kurs yang terrealisasi pada pos moneter berupa kas dan setara kas akan mempengaruhi laporan arus kas, laporan realisasi anggaran dan neraca, sementara selisih kurs yang belum direalisasikan pada pos moneter selain kas akan mempengaruhi ekuitas di neraca. Yang B, pengungkapan transaksi dalam mata uang asing dan selisih kurs yang ditimbulkannya harus disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang harus diungkapkan adalah yang pertama, rincian pos moneter berupa kas dan secara kas dalam tiap-tiap mata uang asing dan penjabarannya pada tanggal neraca dalam mata uang rupiah. Yang kedua, rincian pos moneter selain kas dan secara kas dalam tiap-tiap mata uang asing adalah penjabarannya pada tanggal neraca dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, rekonsiliasi selisih kurs atas pos-pos moneter pada awal dan akhir period. Yang keempat, metode yang digunakan dalam pencatatan selisih kurs. Yang kelima, informasi sehubungan dengan kebijakan entitas pemerintah dalam menangani resiko mata uang asing. Selanjutnya, informasi yang berkenaan dengan hedging, lalu penjelasan lain atas hal-hal yang diperlukan. Oke. Selanjutnya ada hedging resiko valuta asing. Hedging atau lindung nilai adalah strategi yang melibatkan penggunaan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka atau opsi valuta asing untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar yang merugikan. Dengan melindungi posisi mata uang asing mereka, perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar. Hedging memberikan kepastian terhadap arus kas dan melindungi laba perusahaan. Oke. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.